Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Agustina Salsaba Debata, mahasiswi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Nusa Cendana. Nah, teman-teman semua, kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu penyakit asma, PPOK, dan juga kanker. Baik, pada bagian yang pertama, saya akan menjelaskan tentang asma dan PPOK. Asma dan PPOK atau penyakit paru obstruktif kronis merupakan penyakit yang menyerang bagian paru-paru. Kedua penyakit ini terjadi karena adanya penyempitan pada saluran pernafasan. Pada asma sendiri, penyebabnya biasanya dipicu oleh debu, lumut, atau aktivitas fisik. Sedangkan pada PPOK atau penyakit paru obstruktif kronis, biasanya dipicu oleh emfisema dan bronkitis kronis. Di sini, emfisema sendiri merupakan kerusakan pada alveolus, dan bronkitis kronis merupakan peradangan pada bronkitis atas saluran pernafasan. Individu yang sering merokok ataupun sering terpapar bahan kimia dari rokok rentan terkena PPOK. Untuk asma sendiri, biasanya disebabkan oleh keturunan atau gen. Jadi, jika orang tua telah mengidap penyakit asma dan diturunkan kepada anaknya, maka anak akan beresiko lebih besar terkena penyakit tersebut. Selain keturunan atau gen, penyebab asma diantaranya adalah stres, alergi, terpapar bahan kimia secara rutin, terpapar bulu binatang, udara dingin, atau konsumsi obat-obatan seperti golongan penyekat beta dan aspirin. Kita masuk pada pengobatan asma dan PPOK. Untuk gejala asma sendiri, hilang atau timbulnya tergantung ada atau tidaknya pemicu. Untuk pengobatan asma terdiri atas dua tipe. Yang pertama untuk melegakan, dan yang kedua untuk mencegah serangan. Sedangkan untuk PPOK, gejalanya yang semakin berat seiring berjalannya waktu, mengharuskan penderitanya mengonsumsi obat. Selain mengonsumsi obat, pengobatan PPOK bisa dilakukan dengan rehabilitasi paru, yang dapat dilakukan dengan cara fisioterapi dada, atau merubah pola hidup. Jika paru-paru keadaannya semakin memburuk, maka penderita diharuskan bernafas menggunakan oksigen dari tabung atau mesin. Dan bila keadaan paru-paru ada bagian yang sudah rusak, maka dokter akan mengambil tindakan yaitu operasi. Selanjutnya kita masuk pada pencegahan asma dan PPOK. Untuk pencegahan asma dan PPOK sendiri, jika Anda adalah seorang perokok, maka langkah pertama adalah sebaiknya Anda berhenti merokok. Selain itu, hal-hal yang perlu dihindari untuk mencegah terjadinya asma dan PPOK adalah menghindari bahan-bahan atau hal-hal yang dapat memicu terjadinya asma, misalnya debu, lumut, atau serbuk sari. Selain itu, hindari juga penyemprot ruangan untuk pembersih ruangan atau pembasmi hama. Lalu, jauhkan diri Anda dari paparan asap rokok atau bahan kimia secara terus-menerus. Nah, teman-teman, berikutnya kita masuk pada penjelasan tentang penyakit kanker. Apa itu kanker? Jadi, kanker adalah kondisi di mana terjadi pertumbuhan sel-sel abnormal secara tak terkendali serta dapat menekan sel-sel normal. Pertumbuhan sel abnormal ini biasanya menimbulkan benjolan di suatu daerah pada bagian tubuh. Benjolan ini biasanya kita kenal dengan sebutan tumor. Penyebab utama dari kanker adalah mutasi atau perubahan genetik. Mutasi atau perubahan genetik inilah yang kemudian memicu pertumbuhan sel secara abnormal dan tak terkendali. Sebenarnya di dalam tubuh manusia sudah ada mekanisme sendiri untuk menghancurkan sel-sel abnormal tersebut. Namun ada kalanya mekanisme tersebut tidak berjalan dan gagal sehingga sel-sel abnormal tersebut terus tumbuh dan berkembang secara tak terkendali. Selain penyebab utama yaitu mutasi genetik, kanker memiliki beberapa risiko penyebab lainnya seperti yang pertama, memiliki riwayat kanker dalam keluarga, yang kedua merokok, terpapar zat kimia atau sinar matahari, terinfeksi virus, mengonsumsi obat-obatan hormonal dalam kadar tinggi atau jangka waktu yang lama, obesitas, kurang aktivitas fisik, dan penurunan kekebalan tubuh. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang apa saja gejala kanker. Gejala kanker antara lain yang pertama muncul benjolan
lalu ada nyeri di salah satu bagian tubuh, pucat, lemas, serta mudah lelah, penurunan berat badan secara drastis, gangguan buang air besar dan buang air kecil, batuk kronis, demam berulang atau berkepanjangan, pendarahan spontan atau sering memar. Lalu apa saja pencegahan kanker? Nah, pencegahan kanker yang bisa dilakukan adalah yang pertama, cek kesehatan secara berkala. Yang kedua, enyahkan asap rokok. Yang ketiga, diet sehat dengan kalori yang seimbang. Yang keempat, istirahat yang cukup. Serta yang kelima, kelolalah stres Anda dengan baik. Selanjutnya, ada beberapa metode pengobatan kanker yang umum digunakan. Yang pertama ada kemoterapi. Metode ini dengan diberikan obat-obatan yang merusak sel kanker. Yang kedua ada operasi. Operasi bertujuan untuk mengangkat jaringan kanker. Yang ketiga ada radiasi. Metode ini memanfaatkan paparan radiasi untuk membunuh sel-sel kanker. Yang keempat ada transplantasi sumsum tulang. Prosedur ini bertujuan untuk mengganti sumsum tulang dengan sumsum donor sehingga diharapkan dapat menghasilkan sel-sel normal yang baru. Yang kelima ada imunoterapi. Metode ini bertujuan untuk memberikan terapi pada imunitas agar lebih aktif dalam melawan kanker. Dan yang keenam ada terapi hormon. Metode ini dilakukan dengan memberikan perlakuan yang menurunkan aktivitas kanker yang dipicu oleh kadar hormon yang tinggi. Nah, teman-teman semua, sekian dulu penjelasan dari saya tentang asma, PPOK, dan kanker. Semoga bermanfaat.